Naturalisasi itu sebetulnya efeknya bagus. Contoh ya. Ahmad Dhani juga menyatakan bahwa naturalisasi itu baiknya dari Korea Selatan dan Afrika. Memang apa bedanya dengan naturalisasi Eropa atau bule gitu? Ya nggak ada lah. Ya, kalau memang Kenapa kurang berkualitas? Karena tim-tim kita itu jarang bermain di level Asia. nah itu benar. Berapa tim kita yang Klub-klub main di kita ya. Liga Champions Asia Elite, FC Champions League Elite? Nggak ada. Yang dua aja gagal tuh Persib Iya, Bandung. nggak ada. Oke, Bung Ahai dan juga Bung Ais, ini selanjutnya nih kita udah selesai nih kita bahas Patrick Kluivert. Oh, udah ya? Udah. Terus Nggak berasa ya? masih banyak ternyata ya nanti ya di belakang layar aja. Ini selanjutnya ada pernyataan kontroversial anggota DPR. Ahmad Dhani soal naturalisasi ini katanya harus, jadi kesannya kayak biro jodoh ya, menjodohkan pemain keturunan dengan wanita Indonesia demi mendapatkan keturunan pemain yang harapannya menjadi pemain bola. Tanggapan berdua. Ini sebetulnya ini sih usul ini pernah dulu dilontarkan nama almarhum Sis NS. Kalau ingat tuh. Tapi itu bercandaan. Sebenarnya ya lucu-lucu atau serius ini Sis. Nah, sebenarnya? kita nggak tahu masalah ini gimmick atau gimana gitu loh. Kalau ini cuman gimmick, itu pun menurut gua, aduh, nggak pantas juga. Karena di parlemen ya. Bukan hanya di parlemen, maksudnya seakan-akan gampang banget gitu loh. Orang kita atau wanita kita dijodohkan orang barat terus tiba-tiba ngelahirin pemain bola. Kan nggak gitu ngelahirin pemain bola. Gua aja main bola dari umur 8 tahun sampai gede aja nggak jadi pemain bola. Jadi belum tentu pemain bola ya anaknya juga Belum concern tentu dengan lah. bola ya kan? Belum tentu. Ini sama di rumah anak gue mainnya basket. Ya, artinya memang kalaupun itu terjadi anaknya kan belum tentu mau jadi pemain bola. Atau bisa jadi kalau anaknya perempuan gimana? Main bola putri. Putri. Main bola tuh proses. Betul. Dan dari hati juga ya, Oh Bung, iya nggak bisa dong, dipaksain passion juga. ya. Kamu harus jadi pemain bola Ya ya. nggak gitu. bisa lah. Kayak Christian Gonzalez mungkin kan begitu hebatnya eranya dulu, anak-anaknya ada yang cowok, nggak ada yang Nggak nurun ada, juga ya cewek. Bung ya. Atau mungkin yang nurun Maman Abdurrahman ya. Kalau Ya banyak beberapa Haris Salisbury. Betul. Haris Salisbury itu si Hanan tuh Betul. Persija itu kan. Bejo almarhum Ya, Bejo almarhum. juga. Banyak Purwanto. Betul. Jadi harapannya ini cuma bercandaan aja ya dari anggota Mudah-mudahan. DPR ya. Mudah-mudahan. Jadi Mudah-mudahan. gimmick aja ya. Tapi kalau nggak bercandaan, ya tolong diperbaiki lah narasinya. Direvisi lagi iya, ya. sebagai anggota Bung DPR. Dhani. Gitu ya. Pokoknya jangan begitulah. Oke, terus next ya. Oh ya, terus Ahmad Dhani juga menyatakan bahwa naturalisasi itu baiknya dari Korea Selatan dan Afrika. Memang apa bedanya dengan naturalisasi Eropa atau bule gitu? Ya nggak ada lah. Ya, kalau memang buktinya keturunan-keturunan Kan kita di Afrika Belanda larinya kenceng. kuat gitu. malah. Iya, Maksudnya secara tapi Eropa kan juga sama aja dong. ya sama Ada aja, bedanya. maksudnya nggak gitu juga. Maksudnya kalau misalkan keturunannya dari Eropa bahkan ya mungkin bagus-bagus atau dari Korea bagus-bagus ya tergantung itu tadi pembinaan lah, nggak mungkin kita harus dari keturunan ini ya nggak bisa lah seperti itu. Lagi pula sebetulnya kan kalau dia bilang keturunan-keturunan yang selama ini bule sebetulnya salah. Yang bule cuma Martin Paes doang. Sisanya kan semuanya tuh mirip-mirip orang Indonesia. Mes Hilger, Oleh Romani aja. Ole Romeni. Itu kan Kalau kita keturunan lihat Eropa itu. kalau kita lihat wajahnya wajah orang Medan banget gitu loh. Mes Hilger muka orang Manado. Iya, iya. Iya, artinya Ada memang Indonesia, yang bule yang betul-betul bule ya Oleh Martin Paes. Romani sama Martin Paes. Betul. Martin Paes karena kan memang sebetulnya Blyvers bukan neneknya tinggal di Indonesia. udah lahir lama di ya? Indonesia, lahir di Kediri. Blyvers. Oke, oke. Tapi bukan orang Indonesia sebetulnya. Oke, lalu kita kembali lagi ke naturalisasi nih. Sebenarnya apakah kolam pemain dari Liga 1 tuh nggak cukup untuk memperkuat timnas Indonesia? Jadi sampai ada 19 pemain keturunan yang Tergantung dinaturalisasi. kalau ngomong naturalisasi itu tergantung apa yang mau dicapai. Kita harus ngelihat sebetulnya kalau sepak bola kita hanya pengen berprestasi saat ini ya, saat ini kita bicara saat ini sampai 10 tahun mungkin hanya bicara di ASEAN, no problem pemain Liga 1 nggak ada masalah, masih bisa
lawan Malaysia, Myanmar, walaupun ngelawan Vietnam sama Thailand aja berat untuk pemain-pemain Liga 1. Nah, tapi kalau ingin bicara lolos main di ronde ketiga, terus lolos Piala Dunia, ya. udahlah, kita harus realistis saja ngelihat seperti itu. Iya, masalahnya kan gini. Liga 1 betul salah satu liga yang paling meriah di Asia. Tapi di bawah Singapura kompetisinya. Meriah, ini kan meriah bukan berkualitas. Meriah belum tentu berkualitas. Salah satu liga yang paling meriah di Asia Tenggara kan paling tidak. Tapi apakah berkualitas? Belum tentu. Kenapa kita pemain-pemainnya tidak kurang berkualitas? Bukan belum tentu, memang nggak berkualitas. Kenapa kurang berkualitas? Karena tim-tim kita itu jarang bermain di level Asia. Nah, itu benar. Berapa tim kita yang Klub-klub main di kita ya. Liga Champions Asia Elite, FC Champions League Elite? Yang dua aja gagal tuh Persib Bandung. Nggak ada. Bahkan koefisien kita itu hanya setengah untuk bisa main di AFC Champions League Elite. Thailand dapat 2, Malaysia dapat langsung. Kita nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena kita setiap main di Asia, klub-klubnya nggak serius, Rontok mulu. selalu kalah terus, sehingga nggak dapat jatah. Dan efeknya apa? Saat pemain-pemain kita sedikit klub-klubnya yang main di level Asia, efeknya ke timnas kita saat main di level internasional jelek gitu loh. Ini yang membuat gue beralasan bahwa liga kita meriah iya, tapi berkualitas belum tentu. Belum bisa sampai ke level Asia ya, Betul. banyak klub yang belum bisa. Nomor 25 yuk, di bawah Singapura gimana? Berarti dari jauh banget. Pembinaan itu juga perlu ya Bung ya. Oh jelas, pembinaan itu harus dibangun. Tapi kan memang butuh fokus dan konsentrasi yang luar biasa dari federasi. Nah sekarang lihat aja federasinya fokus nggak, konsentrasi nggak di pembinaan usia muda, itu aja. Butuh dana juga, gede itu dananya. Berarti harus seimbang ya Bung ya. Banyak menaturalisasi pemain, tapi pembinaan juga harus sejalan. Naturalisasi itu sebetulnya efeknya bagus. Contoh ya, kalau kita berprestasi di Asia, kalau kita mengikuti kompetisi lanjutnya nanti, di event lanjutnya nanti, setidak-tidaknya secara undian, kita di potnya bagus. Kita tidak lagi di pot bawah. Kalau dulu prestasi kita jelek, kita setiap undian mengikuti event, selalu dapat undian yang Pot 4. pot 4. Contoh, di kualifikasi Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Iya. Kita pot 1. Karena kita berhasil Semifinal. masuk semifinal. Ya. Itu bagaimana manfaat yang kita dapat jika kita memiliki prestasi bagus. Nah itu hasilnya dari mana? Pemain-pemain keturunan, seperti itu. Ya, artinya nanti pelatih Gerald Vandenberg yang akan menangani timnas U23 ini dapat warisan bagus. Iya. Karena dia otomatis Indonesia jadi tim unggulan tuh di situ. Contoh, timnas 20 Indra Safri. Ya. Itu dapat pot 1 di undian. Kenapa? Karena prestasi Sintayong dengan tim nasional di bawah usia 20 tahun di Uzbekistan tahun 2003 di penyisiannya bagus, di kualifikasi Jadi kesininya bagus ya Bung. kesininya bagus. Jadi dapat undian yang sangat bagus. Kalau kita waktu itu dapat undian yang tidak bagus di kualifikasi, belum tentu juga kita lolos. Seperti itu. Karena tentu lawannya akan sulit di Akan sulit di kualifikasi seperti itu. Berarti pemain-pemain keturunan ini seperti mengcounter tagar yang sekarang viral kan, kabur aja dulu, kali ini jadi WNI aja dulu gitu Bung. Setuju? Sebetulnya kita simbiosis mutualisme lah, pemain-pemain itu dengan kita. Kita butuh prestasi, mereka butuh panggung lah. Panggung buat tim nasional. Karena bagaimanapun ambisi pemain atau cita-cita atau impian pemain profesional adalah bermain buat negara, tim nasional. Sebagus apapun mereka, jika tidak pernah tampil di di tim nasional, mereka akan hambar sebagai pemain profesional, seperti itu. Betul. Ya, dan juga ini kan pasti pemain-pemain naturalisasi ini sudah berhitung. Kalau seandainya dia terima jadi WNI, Tawaran. ini hasilnya seperti apa gitu. Dan kita lihat Emil Audero. Sebelumnya kan sempat ada berita penolakan. Iya. Tapi Dari ayahnya juga dari ya. ayahnya juga. Tapi saat Indonesia sudah mulai mendekati Piala Dunia, akhirnya dia ikut juga. Artinya tadi Bung Hadi bilang bahwa Belum tentu pemain keturunan itu mau. posisi kita sekarang udah rankingnya udah naik, itu menjadi pertimbangan para pemain untuk bergabung menjadi WNI. Jangan juga. bohong lah itu. Udah pasti gitu sih. Ditawarin uang nggak sih Bung untuk jadi WNI itu? Ya enggak lah. Bahwa itu tadi impian bermain buat tim nasional tuh lebih mahal. Cita-cita mereka itu memang untuk melengkapi CV mereka sebagai pemain sepak bola adalah bermain buat tim nasional.
bohong mereka, sebagus-bagus mereka di klub juara champion juara ini, kalau tidak ada catatan di Transmarket atau di mana segala macam, Oh iya betul. tidak ada tim nasional, Tim nasional. hambar buat mereka. Seperti itu. Betul. Dan juga jangan lupa satu, ada pengaruh netizen Indonesia yang sangat luar biasa. Oh iya. Betul. Langsung followersnya zing, Followernya gitu. naik. Kemudian bikin apa aja jadi laku kan. Aku tuh merhatiin Sampai Tom banget. Hai bikin podcast. Iya, Tom Hai ada podcast juga ya. Itu gara-gara dia Marketnya bagus ya teman-teman ya, Betul. Indonesia itu ya. Jadi Ya, itu dulu sisi lain lah. Sisi lainnya loh. Itu perhitungan lain. mereka juga Iya. ya. Bang. Aku merhatiin juga salah satu asistennya Patrick Kluivert, si Danny Lanzat, waktu awal direkrut, itu followersnya kalau nggak salah aku lihat tuh 4.000, sekarang 170.000. Betul, Itu asisten pelatih aja seperti itu ya, Itulah, gimana itu pemain ya? kenapa pemain-pemain kita tuh banyak diminati oleh klub-klub Asia, walaupun pada akhirnya mereka jarang dimainkan. Jadi ya. buat marketing doang ya. Betul, marketingnya luar biasa dan ya itu terbukti. Itu kenapa Sintayong juga betah di Indonesia. Karena bukan hanya dapat gaji pelatih, yuk. Banyak endorse. Banyak endorse, banyak main iklan. Iya. Tapi kan itu satu hal yang Oh, nggak lumrah. haram dong, Bung, ya kan? Lumrah. Kok ada yang bilang katanya, oh ngiklan terus nih. Selama tidak menyalahi isi kontrak, no Nggak problem. masalah. Itu Nggak aja. masalah. Ikuti aja cara mainnya. Berarti tanggapan pundit yang satu soal kok ngiklan terus nih STY gitu gimana dong? Ya supaya rame aja. Supaya rame. Jadi sah-sah aja ya Bung ya, Oh, mau sah-sah pemain, mau pelatih. Sekarang federasi, Itu kan demi timnas juga bukan? sekarang federasi mempermasalahkan itu kayak enggak. Ya. Berarti kan kedua pihak, federasi dan juga pelatih sangat profesional mengikuti cara main mereka, mengikuti aturan main. Jika tidak boleh dalam kontrak di endorse atau ikut kontrak iklan, ya dia harus ikutin kalau memang iklan kontraknya seperti itu. Iya. Tapi kalau memang boleh ya fine aja. Iya kan semua sekarang ada kontrak. Iya ada Kalau kontrak. seandainya federasi mau dapat hak dari iklan, mereka tentu Perjanjian aja bikin ada perjanjian. kontrak image right Senang juga misalnya. ya kan, mungkin timnasnya kan federasinya Orang juga kadang-kadang bangga mungkin dong. juga dari federasi juga yang Nyodorinnya membuat pemain. mungkin seperti itu juga. Ya simbiosis mutualisme Iya, lah ya, betul. nggak salah dong. Ya. Nggak salah lah.